Assalamualaikum Sobat Bunga Bangsa. Selamat datang di podcast Bunga Bangsa yang tayang di YouTube Bunga Bangsa TV. PBB ini merupakan inovasi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI sebagai media silaturahim dan update informasi seputar kampus atau lainnya. Tayangan perdana PBB ini menghadirkan ayahanda kita, Rektor Bunga Bangsa Cirebon, Dr. Haji Oman Faturrahman MA, dengan tema Kampus Manual Jadi Kampus Digital, yang dipandu oleh Bapak Panji Prayitno, dosen Prodi KPI. Selamat menonton dan semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast YAI Bunga Bangsa Cirebon. Saya Panji dan yang di depan saya ini adalah Bapak Rektor dari YAI Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Oman Faturrahman. Dan pada perjumpaan perdana ini kita akan membahas tentang penggunaan e-kampus dan bagaimana sih semangat YAI BBC menuju ke kampus digital. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang juga ya. Bagaimana Pak kabar hari ini? Sehat-sehat atau? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat. Kalau perkembangan kampus sendiri seperti apa Pak? Bisa Alhamdulillah, YAI Bunga Bangsa Cirebon 3 tahun yang lalu telah menggunakan pembelajaran berbasis digital, juga seluruh administrasinya dan pelayanan sudah menggunakan digitalisasi. Seperti apa sih Pak sebenarnya semangat BBC itu dari konvensional ke digital seperti apa ya? Oh ya, pelaksanaan bagaimana merubah kampus dari yang kampus biasa pelayanan manual kepada digital, ini sebuah usaha yang harus dilakukan secara maksimal, karena bagaimanapun era sekarang adalah era disruption, era perubahan yang begitu cepat dan juga era digital, maka kampus harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Di antaranya adalah kampus kita memulai dengan berbasis digital. Sejak kapan kampus merintis untuk ke digital Pak? Kampus sudah melakukan digitalisasi atau menggunakan pembelajarannya atau pelayanannya dan lain sebagainya. Kampus itu sejak tahun 2017 dan alhamdulillah sekarang udah semua melakukan atau menggunakan digital. Bagaimana proses perjalanan kampus BBC menuju ke kampus digital ini sendiri Pak? Perjalanannya tentunya ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini dalam rangka kita mempersiapkan atau kampus ini harus bisa merespon perkembangan zaman. Nah, tentunya ini langkah-langkah ini dilakukan dengan pertama melakukan tentunya sosialisasi dan pelatihan terhadap mahasiswa. Juga kita melakukan pembudayaan terhadap dosen, sehingga alhamdulillah sekarang sudah menjadi budaya bagi masyarakat kampus YAI Bunga Bangsa bahwa penggunaan digital bukan barang yang baru, tetapi sudah menjadi budaya yang dilakukan di kampus. Pak, selama ini apa sih yang menjadi kendala dalam perjalanannya Pak? Apa yang menjadi kendala sehingga ketika menuju ke kampus digital ini, apa sih yang menjadi kendala-kendala, tantangan yang harus kita lewati? Sebetulnya pertama yang menjadi kendala itu adalah bagaimana teman-teman mahasiswa juga teman-teman dosen itu memahami aplikasi itu. Selanjutnya juga tentunya sarana pendukung ya, yang bagaimana e-kampus ini harus jalan, itu juga tadinya menjadi kendala, tetapi itu sudah kita lakukan baik dari sarana tentunya dari SDM ya, pengembangan SDM di bidang digital ini yang terus kita lakukan ya, dan itu tentunya memerlukan waktu yang panjang dan alhamdulillah kita sudah melewati itu. Termasuk sosialisasi juga. Sosialisasi ya, ke mahasiswa mengadakan pelatihan ya, bimbingan sehingga mereka menjadi bagian dari kebutuhannya.
Karena udah itu bagian dari kebutuhan dan itu harus dilakukan oleh mahasiswa, maka e-kampus ini bukan lagi menjadi kendala, tetapi merupakan bagian kebutuhan dan menjadi budaya di dalam proses pembelajaran di kampus. Pada perjalanannya Pak, seberapa efektif mungkin menjadikan e-kampus atau digitalisasi menjadi bagian dari pembelajaran yang ada di Bunga Bangsa? Sangat jelas sekali bahwa penggunaan teknologi atau yang kita bangun adalah istilahnya adalah e-kampus, yaitu pembelajaran blended learning atau e-learning yang kita kembangkan sekarang itu jelas sangat efektif sekali. Mengapa demikian? Karena pertama, dengan digitalisasi ini jelas dari sisi efektivitas waktu sangat cepat, ya. Sangat cepat dan mudah mahasiswa mengakses bahan-bahan pembelajaran, pengumuman-pengumuman, juga berbagai buku dia juga bisa mengakses sebagai referensi. Yang kedua, dengan menggunakan digitalisasi ini yang menarik tentunya ini jelas dari sisi mahasiswa itu bisa belajar dari rumah, ya, yang tentunya ini harusnya dia berangkat menyetorkan tugas, dia harus menyerahkan tugas dengan harus mengeluarkan ongkos. Maka dengan adanya sistem e-kampus yang dibangun oleh IAI Bunga Bangsa Cirebon ini juga meringankan biaya untuk operasional kehadiran ke kampus ini. Hal lain juga dengan e-kampus ini mahasiswa sangat dipercepat di dalam menerima pelayanan, karena ketika dia membuat surat, membuat keterangan-keterangan, semuanya mereka keterangan kuliah, keterangan lulus, juga berbagai kebutuhan persuratan para mahasiswa itu sangat cepat karena mereka sudah bisa melakukannya dengan self service. Artinya mereka mengisi dalam waktu 3 menit, ya, mereka sudah bisa mendapatkan surat dan mereka sudah bisa melakukan yang lain. Berarti sudah ada template-nya Pak ya? Misalkan saya mau bikin surat pengantar untuk misalkan mahasiswa mau bikin surat pengantar untuk magang atau KKN kemana, tinggal mengakses saja. Kampus, jadi tinggal atau surat penelitian, pengantar penelitian gitu ya, langsung akses saja kampus. Iya, itu nomor-nomor suratnya sudah teradministrasikan rapi, mahasiswa tinggal mengisi nama, nomor induk dan keterangan yang dibutuhkan. Mahasiswa dalam 2 menit atau mungkin 1 menit sudah bisa ngeprint di tempat itu juga. Jadi kita memiliki yang disebut dengan anjungan. Anjungan itu adalah sebuah bentuk alat yang disiapkan oleh kita untuk mahasiswa mengakses bagaimana berbagai informasi, berbagai pelayanan surat yang langsung juga bisa mengeprint di sana. Print di sana sudah bisa, sehingga ini mempercepat. Jadi digitalisasi kampus sangat tepat pembelajaran learning, tetapi hybrid learning atau kita menggunakan istilah daripada blended learning ya. Iya, ini jadi oleh karenanya tatap muka tetap ada, tetapi tentunya tidak harus sering datang ke kampus, apalagi dengan suasana pandemi ini. Berarti diatur misalkan dalam 1 semester ada beberapa belasan pertemuan, berarti hanya beberapa pertemuan yang tatap muka, sisanya online. Yang lainnya online. Bagaimana kalau memang misalkan mata kuliah tersebut ada praktikum berarti? Tentunya yang praktikum, sidang-sidang yang memerlukan perhatian khusus, tentunya mahasiswa harus hadir ke kampus dengan tetap menjaga protokoler yang ditetapkan oleh kampus.